Halo, perkenalkan nama saya Amalia Safitri Jenitasari. Saya NIM 230030443, kelas CB233. Saya akan menjelaskan aplikasi berbasis web saya, yaitu Mata Yearbook. Yang pertama-tama yang dilakukan adalah menyalakan XAMPP di bagian Apache dan MySQL. Kemudian panggil link, seperti saya akan mencontohkannya dengan saya. Baik, selanjutnya adalah memasukkan di bagian admin, yaitu user inputnya adalah admin dengan kata sandi sama dengan admin. Kemudian masuk. Kemudian di bagian data admin ada data pengguna yang akan login ke sini, ada klien dengan alamat rumah, nomor telepon, dan nama pelanggan. Selanjutnya ada data produk. Data produk di sini saya sudah menambahkannya dengan cara pertama tambah barang, kemudian masukkan barang yang akan ditambahkan. Misalnya yearbook dimensi. Kemudian pilih kategori dengan 3D cover. Dengan stok barang yang ada, kemudian harga beli yang kita tentukan dengan harga jual harus berbeda, supaya kita mendapatkan untung. Harga beli yang kita peroleh adalah 400, yang kita jual adalah 475. Kemudian silakan pilih foto yang akan dimasukin. Misalnya saja ini. Selanjutnya, simpan data. Local hash says Anda berhasil mendapatkan produk baru, berarti produknya sudah ada di dalam data produk, yaitu yang ini. Yearbook dimensi 3D cover 300, 400, 400 dengan harga jual 475.000. Sedangkan kalau misalnya ingin mengcancel atau menghapus, tidak menjual lagi, silakan pencet tombol merah ini. Anda ingin menghapus data ini, silakan klik OK. Maka barang sudah terhapus. Kemudian kemudian ada stok barang. Stok barang sendiri adalah barang yang sudah kosong. Kebetulan ada yang kosong dari yearbook anti basah, kita silakan mengisi, kemudian diupdate. Anda berhasil memperbarui stok barang. Sudah terupdate. Selanjutnya masih ada lagi, itu tidak ada karena sudah terisi. Selanjutnya di data produk sudah saya jelaskan. Kemudian di data kategori. Data kategori sendiri merupakan sebuah kategori dalam produk yang saya buat. Mulai dari packaging, 3D cover, yearbook only, jilid Jepang yearbook, yearbook plus tas. Saya contohkan adalah berupa yearbook saja misalnya. Terus kemudian disimpan. Kategori sudah termasuk. Selanjutnya ada data pesanan. Data pesanan sendiri nanti akan ada saat klien mengisi pesanan. Seperti ini, ada contohnya. Nanti bisa belum diproses, sudah diproses, atau sedang dalam pengiriman. Selanjutnya, ini ada cek pelanggan. Bisa dicek pelanggannya di mana saja, yaitu nama klien, alamat rumah, nama barang, berapa yang diminta dengan harga barang, dan total harganya.
Selanjutnya ada edit admin. Edit admin sendiri merupakan sebuah uh, perupdatean data bagi admin. Misalnya admin akan menulis username, kata sandinya sendiri, atau kata sandi konfirmasi, kemudian email, kemudian update data. Logout sendiri nanti pas saat logout akan kembali ke menu yang pertama saat memanggil web. Kemudian ada login pengguna. Login pengguna sendiri kita bisa masukkan dengan user input yaitu JJ dengan password 1, 2, sampai 8. Kemudian di enter. Selanjutnya ada data produk. Data produk sendiri bisa dilihat oleh para klien untuk dilihat produk mana yang ingin dicari. Data kategori sendiri lebih khusus untuk mencari barang apa, kategori apa yang diperlukan. Misalnya yearbook plus tas, itu maka akan keluar. Kemudian setelah dicari data kategori, kemudian di submit proses, maka akan keluar. Kemudian bila ini mau dibeli, tentu pilih di opsional yang tanda tambah ini. Apakah Anda ingin membeli produk ini? Klik OK. Selanjutnya Anda berhasil menambahkan belanjaan, klik OK. Kemudian silakan tentukan jumlah beli, misalnya 250. Kemudian diupdate. Selanjutnya stok barang sisa 45. Klik OK. Total harga Rp93.750.000. Klik bayar sekarang. Karena masih ada data pembelian yang sebelumnya yang saya tes, kita bisa hapus di bagian localhost di sini di TB transaksi. Kita bisa lihat di TB transaksi ada apa saja. Betul, ada yang sebelumnya. Mari kita delete saja yang ini. Oke, di refresh. Kemudian di refresh pula di sini. Betul, 250, totalnya 375.000 atau totalnya terus 93.750.000. Kemudian laporan beli. Maka akan keluar seperti perinan ini, kemudian di save bisa. Selanjutnya ini adalah perinan yang hasil pembelian tadi. Kemudian bisa ke data history. Data history di sini dilihat bahwa status order belum diproses. Akan diproses bila kata yearbook yang akan memprosesnya. Seperti ini di data pesanan. Maka akan keluar ada yang memesan 250, maka bila status prosesnya sudah diproses, maka di histori belanjaannya pengguna akan sudah diproses. Seperti ini. Sudah diproses. Begitu juga selanjutnya sedang dalam pengiriman atau apapun itu.
Sedangkan edit profile sendiri pada klien itu seperti mengisi nama lengkap, username, kata sandi konfirmasi, email, dan lain sebagainya. Itu mohon diisi awal supaya untuk menentukan bagian dari eh, untuk pengiriman dari barang pesanan tersebut. Selanjutnya ada PHP MyAdmin. PHP MyAdmin sendiri ada detail, kemudian detail transaksi, TB admin, TB chat, TB kategori, TB pesanan, TB pengguna, TB produk, TB setting, dan TB transaksi. Detail transaksi sendiri merupakan sebuah, mari kita lihat, lebih detail daripada transaksi. Selanjutnya ada TB admin adalah untuk menambahkan admin itu bisa tercantum di sini. Kemudian TB kategori. TB kategori sendiri itulah kategori yang kita buat akan muncul di sini. Kemudian TB pemesanan apa yang lagi dipesan. Kemudian TB pengguna siapa saja yang masuk. Kebetulan ada 3. Selanjutnya ada TB produk. Ini produk yang ada. Kemudian TB setting. Seperti ini. Selanjutnya adalah TB transaksi penjualan dari website kita sendiri. Selanjutnya ke visual kodenya. Selanjutnya ke TB ke visual kodenya. Yang pertama itu ada admin. Bentar. Selanjutnya itu ada admin. Admin ada kodenya itu anggota, dashboard, kategori, pesanan, produk, profile, setting, dan UI. Selanjutnya ada indeks PHP, proses itu di bagian UI, di setting maksud saya, di bagian setting itu ada edit PHP, setting PHP, di bagian UI itu ada footer PHP, header PHP, sidebar, dan lain-lain. Anggota itu ada pengguna PHP, itu dashboard itu ada indeks PHP, di kategori itu ada kategori .php, proses.php, sedangkan di pesanan itu adalah pesanan.php, kemudian proses.php, kemudian produk itu ada barang.php, di edit.php, kemudian proses.php, dan tambah.php. Kemudian di profile ada profil.php, ada proses.php, sedangkan di setting itu ada edit PHP, setting.php. Kemudian ada di bagian pengguna, itu ada dashboard. Dashboard sendiri itu ada indeks PHP, kodenya yaitu. Terus history PHP, ada produknya itu ada eh, barang.php, beli.php, laporan.php, sama proses.php. Kemudian ada profile.php, proses data PHP, dan UI itu ada footer PHP, header PHP, dan sidebar PHP.
Baik, segitu saja saya sampaikan untuk aplikasi saya gunakan sekarang. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.